Nah, pilihannya ada dua. Satu adalah naik gaji, dan kedua adalah side hustle. Nggak perlu followers ratusan ribu untuk hasilin ratusan juta per bulan. Temukan frameworknya di Rich Creator Black Book sekarang. Kalau Anda adalah seorang karyawan dan pengen naikin income, entah itu karena memang kebutuhan Anda atau Anda punya mimpi-mimpi yang lebih besar, beli rumah, mau umrohin orang tua dan keluarga, mau jalan-jalan, mau apapun itu, cicilan motor dan sebagainya. Intinya adalah kalau Anda adalah seorang karyawan dan pengen dapetin income lebih banyak, maka Anda mesti mikirnya secara terstruktur. Saya suka banget dengan structure. Ya, jadi mikirnya itu ada urutannya. Nah, pilihannya ada dua. Satu adalah naik gaji, dan kedua adalah side hustle. Naik gaji, Anda hitung. Jadi dari dua pilihan ini mana yang oke, mana yang lebih besar, mana yang bisa mencapai goal Anda as soon as possible. Jadi misalnya Anda butuh, let's say income Anda adalah 5 juta sebulan, atau 10 juta sebulan, atau 15 juta sebulan, nggak ada masalah. Ya, angka cuman sebagai gambaran aja. Dan Anda pengen double. Kalau double, bayangkan hidup Anda, oke, 10 juta double jadi 20 juta sebulan. Enak nggak? Tercapai nggak itu goalnya? Atau mungkin kebantu nggak itu masalah-masalah ekonomi yang ada? Kalau misalkan 15 juta jadi 30 juta, oke nggak itu semua? Nah, dari ini, Anda pikirkan, bisa nggak dengan naik gaji, bisa mencapai double? Atau itu malah butuh waktu yang cukup lama untuk naik sampai double? Harus naik jabatan dulu, harus nunggu waktu yang lama. Nah, kalau misalkan memang seperti ini, berarti option berikutnya adalah side hustle. Kecuali Anda yakin bahwa nomor satu, naik gaji atau jabatan tuh bisa langsung meningkatkan income Anda langsung dalam waktu yang singkat. It's okay, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nah, yang kedua adalah side hustle. Oke, berarti Anda mencari sebuah kerjaan tambahan, kerjaan sampingan yang tidak makan waktu Anda bekerja, bisa dikerjakan paruh waktu, dan terutama bisa menghasilkan income yang diinginkan, yaitu tadi double dari income yang sekarang. Dan income itu, ya kalau bisa nggak terlalu makan waktu, sehingga kalau tambah besar nggak saya harus meninggalkan pekerjaan yang utama. Ya syukur-syukur kalau ini sudah 5 kali lipat, 10 kali lipat, it's okay. Tapi kalau baru kayak 2 kali lipat, kan saya kan mending 2 kali begini. Tetapi ini lebih passive income kan lebih enak. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau misalnya Anda mau, entah itu pilihan 1 atau pilihan 2, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda punya resource-nya, punya skill-nya, punya knowledge-nya untuk bisa ini? Karena kalau misalkan Anda cuma nungguin aja tanpa menunjukkan performa yang baik pun, nomor 1 naik gaji pun juga nggak akan terjadi. Oke, naik gaji paling ya 10%. Itu udah bagus banget. Bisa aja cuma 5%, bisa aja cuma 7%, bisa aja nggak naik-naik. Bisa. Ya kan, karena keadaan ekonomi yang, seperti inilah ya, belum tentu akan naik. Nah, kemudian berarti ada nggak knowledge-nya, skill-nya untuk ini semuanya? Side hustle, misalkan Anda mau side hustle apa? Mau side hustle apa? Punya nggak skill-nya? Punya nggak knowledge-nya? Nah, kalau nggak punya, berikutnya adalah Anda list. Oke, untuk menjalankan ini, supaya bisa berkembang atau bisa dijalankan benar-benar, Anda list step by step. Apa saja skill, knowledge yang Anda perlukan sehingga ini bisa dijalankan. Di list satu-satu, semuanya. Anda ambil waktu, mungkin weekend, mungkin malam hari, mungkin pagi hari sebelum semuanya bangun. Anda list satu-satu. Kira-kira apa saja semuanya yang Anda butuhkan. Resource-nya, modalnya, semuanya Anda list. Kalau saya suka digital product, karena digital product nggak makan resource banyak, nggak makan modal besar, nggak ada modalnya. Ini pilihan saya ya, digital product nggak makan modal besar, bisa dilakukan part time, dicicil juga bisa. Setelah besar pun tidak butuh effort, karena laku 1 sama laku 10 nggak ada bedanya, laku 1000 nggak ada bedanya. Tapi kalau Anda jualan produk fisik, laku 1 packing sendiri, laku 1000 Anda harus punya gudang, Anda harus ngegaji karyawan, ribetnya setengah mati. That's why untuk di side hustle, saya lebih suka digital product. Tapi kita ngomongin digital product lain kali detailnya. Tapi kalau saya mikirnya seperti itu, karena enak banget. Oke. Nah, setelah Anda list semua kebutuhannya tadi, misalnya saya nggak ngerti caranya bikin digital product nih, saya nggak ngerti caranya jualan nih, saya nggak ngerti caranya ngiklan di Facebook nih, saya nggak ngerti, apapun itu Anda list semuanya untuk membuat side hustle ini bisa berhasil. Nah, kemudian setelah ini selesai, listnya ada semua, Anda petakan semuanya, resource atau knowledge atau buku apa, kelas apa, mentor siapa, YouTube apa yang berkontribusi ke ini semua. Jadi misalkan Anda belajar tentang bagaimana sih caranya membuat ebook. Oke, mentornya siapa?
Anda bisa ke kelas saya, Anda bisa baca bukunya siapa, Anda bisa ke kemana-mana, Anda list aja semua, Anda bisa tonton YouTube tentang membuat e-book, list semuanya, di list semuanya, di list semuanya, di list semuanya. Nah kemudian setelah selesai semuanya ini, Anda atur budget Anda. Anda atur budget Anda, karena ada yang gratis, ada yang tidak. Oke, yang gratis biasanya scatter atau random, yang tidak gratis atau berbayar biasanya lebih runut, lebih urut, lebih cepat waktunya. Sehingga kalau Anda punya goal ya, kalau saya akan bayar tapi cepat daripada saya gratis mikir sendiri, nyari sendiri tapi nggak nyampe-nyampe. Itu kalau saya, tetapi balik lagi terserah Anda. Atur budgetnya, budget untuk belajarnya. Nah, sekarang Anda sudah tahu bahwa kalau side hustle dilakukan, income Anda akan double. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda punya budgetnya untuk mulai belajar ini satu-satu semuanya? Kalau ada budgetnya, Anda punya tabungan, Anda punya, ya pokoknya ada dana lebih lah. Daripada Anda pakai jalan-jalan sekarang, duit itu hilang. Mending Anda pakai untuk berinvestasi di ilmu ini, sehingga ilmu ini bisa membuat income Anda double, sehingga ketika income Anda double, Anda mau jalan-jalan juga udah bebas. Ya kan? Lebih long term. Jadi mikirnya jangan short term. Ini kita ngomong structure, kita planning secara long term. Oke. Ada budgetnya atau tidak? Kalau ada budgetnya, hajar. Langsung belajar, langsung beli. Oke, kalau tidak ada budgetnya, berarti Anda tahu kan, kalau ada budgetnya, Anda bisa langsung belajar dan menghasilkan seperti ini, meskipun memang semuanya butuh proses, butuh waktu, tidak ada yang instan. Tetapi, karena Anda tidak punya budgetnya, maka sekarang tugas Anda adalah memang menabung. Menabung untuk apa? Untuk investasi ke otak. Maka banyak sekali orang mengatakan kan, investasi awal yang paling berguna, berharga adalah investasi ke otak. Karena dengan investasi ke otak, Anda meningkatkan skill Anda, knowledge Anda, mindset dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Oke, jadi semuanya harus di structure seperti ini, sehingga Anda punya goal tadi bisa benar-benar tercapai. Jadi jangan cuma sekedar kayak, ya udah dijalanin aja, siapa tahu dapat rezeki. Oke, siapa tahu dapat rezeki, anggap itu bonus. Jadi kalau tiba-tiba Tuhan ngasih rezeki tambahan, dapat apa, itu bonus. Tetapi hidup Anda tidak bisa ngandalin itu, yang kadang-kadang atau kemungkinan, karena pengeluaran itu pasti. Bonus itu nggak pasti. Bisa jadi, bisa iya. Tiba-tiba Anda perform bagus di kantor, dikasih bonus, itu bisa aja. Tetapi kalau pengeluaran tiap hari kan nggak bisa di stop, tunggu bonus dulu, baru ada pengeluaran lagi kan nggak bisa. Terus berjalan. Jadi perhatikan baik-baik urutannya tadi. Jadi ya, pikirkan Anda mau lewat jalur mana. Kalau side hustle, oke, side hustle. Kemudian apa saja knowledge yang diperlukan, skill apa aja yang diperlukan, buat resource-nya apa aja, bukunya, YouTube-nya, mentornya siapa, kemudian kelas siapa, list semuanya. Jadi sisihkan waktu memang untuk ngelis semuanya itu. Anda tahu bahwa ini loh sekolahan saya berikutnya. Sekolahan saya yang kemarin sudah lewat nih, TK, SD, SMP, SMA itu udah lewat. Hasilnya kayak saya hari ini. Nah sekarang saya mau naik level ke U version 2 dengan list edukasi yang baru ini. I believe ya teman-teman, I believe list yang baru ini akan mendouble income Anda dengan budget yang jauh lebih murah daripada sekolah Anda selama ini. Jadi kalau dihitung ROI-nya, return on investment-nya, sekolah yang selama ini, income Anda yang hari ini, dibandingkan dengan belajar yang sudah Anda desain sendiri, apapun itu, ini income-nya harusnya jauh lebih besar dan ini jauh lebih murah. Jadi balik modalnya akan lebih cepat. Biasanya begitu, biasanya sepengetahuan saya. Kalau Anda tidak salah pilih. Alright, so I think itu aja video kali ini. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.